Assalamualaikum mama-mama semuanya. Hari ini aku mau share sama mama-mama semua yang mungkin mengalami hal yang sama seperti aku. Ya, kita bakalan sharing, semoga video ini bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami flek, jangan galau dulu ya. Yuk disimak video ini sampai selesai. Nah, sebelum aku membahas tentang pengalaman pribadiku, aku mau sharing dulu nih Mams, tentang informasi apa sih perbedaan antara flek tanda mau haid dengan flek tanda kehamilan. Nah, itu info yang aku dapatkan itu dari Google ya Mams, Google, dan ada sharing dengan dokter kandungan juga. Jadi kalau flek tanda mau haid itu biasanya tandanya itu disertai dengan nyeri ya, nyeri atau kram perut bawah. Kemudian durasinya itu 7 sampai 10 hari. Disertai dengan volume darahnya itu langsung banyak gitu moms. Kemudian warnanya itu biasanya merah terang. Nah, ini berbeda ya moms dengan flek tanda hamil. Kalau flek tanda hamil itu biasanya durasinya itu hanya 3 hari dan biasanya hanya berupa bercak gitu, dan warnanya itu merah muda atau pink atau biasanya coklat muda. Jadi ini adalah pengalaman pribadi aku ketika aku hamil anak kedua. Jadi kehamilanku yang kedua ini sudah aku rencanakan ya moms, karena jarak dengan anak pertamaku itu sudah 3 tahun usia anak pertamaku. Jadi aku memang sudah program untuk kehamilan kedua. Sebelum hamil aja aku tuh udah mempersiapkan. Jadi aku udah minum vitamin, aku udah minum Blackmores, aku juga udah minum Enmam, susu ya, susu kehamilan. Jadi aku udah minum asam folat nih ceritanya untuk mempersiapkan kehamilanku. Aku menggunakan aplikasi Flow namanya, untuk menghitung masa subur, untuk mencatat juga jadwal menstruasi aku. Jadi aku tahu ketika aku telat mens, aku tahu dari aplikasinya. Sudah telat mens sekitar 1 minggu itu aku langsung test pack ya moms. Ketika aku test pack ternyata positif. Tetapi hal yang tidak diinginkan terjadi. Ketika usia kehamilan aku udah 6 minggu, aku mengalami flek. Nah, jadi flek yang keluar itu percikan-percikan gitu mam. Fleknya itu berwarna coklat muda yang aku alami. Nah, flek ini itu aku kira bakalan berhenti 3 hari. Jadi aku kan searching nih mam, aku lihat di internet, aku juga konsul dengan bidanku, yang bidan langgananku. Jadi aku share ke dia lewat WhatsApp. Jadi aku langsung bed rest, aku langsung izin dari tempat kerjaku. Kebetulan aku seorang guru ya moms, jadi aku ngajar di sekolah. Dalam 3 hari aku memperhatikan ternyata masih ada terus gitu. Tapi fleknya itu dalam sehari itu hanya 2 kali flek, misalnya pagi dan malam gitu, atau hanya siang dan nanti malam ada lagi gitu. Tapi nggak banyak ya moms, dia hanya berupa percikan aja. Pada saat 3 hari pertama aku belum terlalu panik ya moms. Aku berusaha tenang, aku berusaha untuk tidak overthinking. Aku berusaha banget untuk tidak overthinking dan tidak stres, karena stres ini juga bisa bikin fleknya itu berlanjut. Jadi aku berusaha untuk jangan stres nih gitu. Tapi ternyata setelah 3 hari aku kan tetap minum vitamin dan aku tetap minum susu kehamilan, tapi tetap berlanjut gitu, tetap berlanjut fleknya. Dan kemudian aku langsung ngatur jadwal untuk ketemu dengan dokter kandungan ya, dengan Objin yang dekat dari rumahku. Nah, sesampainya aku di dokter kandungan, dokternya bilang udah ada nih kantung kehamilannya gitu, tapi janinnya belum kelihatan gitu. Menurut dokternya ini tuh normal aja, karena masih usia kandungan 6 minggu. Kalau janinnya belum terlihat itu normal-normal aja sih, karena kita juga periksanya dengan USG 3 dimensi ya. Saat itu aku periksanya di dokter. Ini akan kita evaluasi lagi nanti ya, 4 minggu ke depan nanti balik lagi gitu untuk dilihat lagi. Terus aku dikasih vitamin penguat kandungan gitu, kalau nggak salah aku namanya tuh microgas gitu, microgas ya, warnanya pink. Aku dikasih itu.
Tetapi di buku jurnal kehamilannya itu ada tulisan dokternya itu abortus imminens. Nah ini berarti ancaman keguguran ya. Nah setelah dari dokter kandungan aku kan pulang nih, aku tetap lanjut bed rest. Aku nunggu besoknya semoga nggak ada lagi flagnya gitu. Jadi aku berdoa tiap hari semoga ya cukup di hari ini aja flagnya, besok jangan lagi gitu. Tapi ternyata flagnya itu terus berlanjut sampai 7 hari. Sampai 7 hari flagnya itu masih ada, meskipun aku udah minum penguat kandungan dan aku udah minum susu juga, aku minum vitamin Blackmores juga. Kemudian aku juga udah bed rest, tapi ternyata masih flek juga, dan itu berlangsung sudah 7 hari. Aku semakin overthinking aja, dan aku stres. Aku mulai nggak bisa tidur malamnya. Saat itu terus-terusan searching, lihat-lihat pengalaman orang, dan kebanyakan orang-orang itu akhirnya itu keguguran gitu kebanyakan. Dan beruntungnya aku punya suami yang support aku terus. Jadi suamiku tuh bilang nggak apa-apa kalau misalkan belum rezeki, nggak apa-apa, yang penting kita berusaha. Dan dia juga yang terus ngajakin aku ke dokter kandungan. Dia menguatkan aku, nanti apapun hasilnya harus terima gitu. Aku harus udah ikhlas, aku harus udah harus sudah mempersiapkan diri lah untuk kemungkinan terburuknya. Aku bikin janji lagi dengan dokter yang di kabupaten sebelah. Aku bikin janji lagi untuk bertemu dokter kandungan, dan kemudian aku pergi ke sana untuk diperiksa dengan USG transvaginal. Nah, dari hasil pemeriksaan ini aku jauh lebih tenang ya moms. Aku ngerasa lebih ada kekuatan karena udah kelihatan janinnya, udah kelihatan janinnya itu sehat, detak jantungnya sudah ada, kemudian dia juga udah ada plasentanya. Jadi insya Allah aman. Yang penting aku disuruh bed rest dan aku dikasih vitamin lagi. Ternyata vitaminnya itu sama ya, vitamin penguat kandungan microgas, tapi ini yang warnanya kuning, 200 mg ya kalau nggak salah aku. Itu lebih meningkat lagi gitu. Jadi nggak boleh tidurnya kurang, emang harus istirahat dan harus tetap makan makanan yang bergizi. Nah problem lainnya di aku moms, jadi dari awal kehamilan itu aku udah hyperemesis mom. Jadi aku benar-benar luar biasa banget mual muntahnya itu di awal kehamilan. 8 hari ya moms, aku mengalami flek. Di hari ke-9 itu aku udah nggak flek lagi. Jadi fleknya udah stop, dan di situ aku seneng banget. Aku udah ngerasa happy, selesai dong masalahnya satu. Terus aku lanjut menjalani hari-hari selama menjadi ibu hamil ini. Aku enjoy, aku berusaha untuk tidak stres, aku berusaha untuk menjaga istirahat, jaga makan. Ternyata di usia kehamilan 12 minggu fleknya kembali moms, dan aku bed rest lagi moms. Aku bed rest lagi, dan ternyata fleknya kali ini itu sampai 14 hari moms. Aku konsumsi lagi vitamin penguat kandungannya itu yang warna kuning. Pokoknya aku temenan banget deh pokoknya sama microgas yang warna kuning. I'm in love with you, benar-benar menguras kantong banget harganya moms. Itu aku cuti kerja itu sampai 1 bulan moms. Aku khusus untuk bed rest aja itu aku benar-benar di kamar aja. Bahkan untuk makan aja tuh suami aku ngambilin ke belakang dan dia suapin aku. Aku benar-benar bed rest di kamar. Aku nggak, untuk jalan aja tuh aku udah enggak. Beda banget sama yang ketika aku ngeflek di awal kehamilan, di usia kehamilan 6 minggu itu aku masih ada jalan-jalannya moms. Jadi aku makan ke dapur itu aku ngambil sendiri. Tapi kali ini benar-benar bed rest dan benar-benar di kasur aja. Dan fleknya ini nggak yang langsung banyak gitu darahnya. Jadi fleknya ini keluarnya itu 1 hari itu dikit gitu, kayak cipratan doang gitu. Cuman ini terus-terusan ada setiap hari selama 14 hari. Jadi nggak yang sampai aku harus pakai pembalut ya moms. Jadi aku cuma pakai panty liner untuk memastikan darahnya masih terus keluar atau enggak gitu. Karena kalau misalkan cuma pakai celana dalam doang kan kadang-kadang
nggak kelihatan ya kalau misalkan celana dalamnya berwarna gitu. Jadi aku pakai panty liner untuk memastikan fleknya ini masih keluar atau enggak. Dokterku ini kebetulan bisa aku chat lewat WhatsApp, jadi aku konsul terus, ini ngefleknya masih terus terjadi. Terus dokternya saranin lagi aku buat balik ke dokter untuk dicek lagi. Dan ketika dicek ternyata alhamdulillah janinnya tidak apa-apa, janinnya sehat. Kemudian memang benar fleknya itu terjadi di tempat jauh dari janinnya, flek itu. Terus aku disuruh bed rest lagi. Aku overthinking banget karena memang setiap hari gitu aku nunggu banget nih, nunggu kapan selesainya nih, kok terus-terusan ada fleknya gitu. Aku nunggu banget hari dimana seharian itu memang gak ada flek yang keluar gitu. Jadi di saat itu memang benar-benar galau, benar-benar stres, aku benar-benar overthinking. Cuma bisa berdoa dan berusaha untuk terus minum vitamin, aku terus makan makanan bergizi, aku cukupkan untuk istirahat. Dan aku sempat juga stop media sosial, aku stop searching, aku stop nyari-nyari di YouTube pengalaman-pengalaman orang, karena kebanyakan itu pengalaman yang di-sharing itu banyak banget yang akhirnya keguguran gitu. Tapi ternyata alhamdulillah dokternya juga sangat membantu aku untuk tenang, menguatkan aku, mengatakan bahwa janinku baik-baik aja insya Allah. Yang penting aku tenang. Berat banget ya kehamilan aku yang kedua ini, karena aku tuh hyperemesis juga di kehamilan keduaku ini. Jadi benar-benar muntah mualnya itu 5 bulan lamanya aku mual muntahnya. Ya alhamdulillah sampai hari ini aku sudah lahiran ya moms. Jadi anakku sudah berusia 3 bulan, lahir sehat sempurna, tidak ada kurang satu apapun. Jadi pengalamanku ini semoga bisa membantu teman-teman yang lain supaya tidak overthinking, supaya bisa berpikir positif. Nah makanya aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman semua di luar sana, siapapun yang mengalami flek ketika sedang hamil, semoga kita bisa survive, semoga Allah titipkan amanahnya untuk kita, dan semoga kita bisa kuat untuk menjalani kehamilan kita. Gimana sih solusinya kalau misalkan kita flek? Ini sedikit saran dari aku yang sudah pernah mengalami dengan pengalaman aku sendiri pribadi ya. Saran aku, perbanyak istirahat, langsung bed rest, kurangi aktivitas, kalau bisa dibatasi seminimal mungkin, jangan sampai ada aktivitas yang berat ya, yang membuat kita lelah. Dan untuk teman-teman yang memang sudah positif hamil terus mengalami flek lebih dari 3 hari, itu memang kalau bisa langsung diperiksakan ke dokter, karena kalau kita sudah periksakan ke dokter itu kita bakalan tahu ya, lebih cepat lebih baik. Dokter bisa memeriksakan langsung dan dokter bisa lihat perkembangan janin kita di dalam seperti apa. Jadi kita nggak nebak-nebak ya teman-teman, kita nggak yang overthinking terus gitu. Kemudian minum vitamin kehamilan dan makan makanan yang bergizi. Nah jadi itu aja yang sharing dari aku, pengalaman pribadi aku. Semoga yang aku share ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya.